Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama saya, Endang Setiarini dari SMK Negeri 1 Silaut. Dan saya Roni Nasriko dari SMA Negeri 1 Silaut. Saya Heti Apriani dari UPT SDN 03 Lunang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak Roni. Pak Roni sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu Endang. Baik Bu Endang, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses percakapan coaching antara Bu Endang dengan si coachee nantinya. Namun sebelum Bu Endang memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Ini agar Ibu Endang tahu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu Endang telah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu Endang juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu Endang ya. Dan saya juga berharap nanti dalam proses percakapan antara Bu Endang dengan coachee ketika melakukan coaching, Bu Endang jangan lupa menerapkan alur tirta, yaitunya tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Bu Endang. Bagaimana Bu Endang? Bisa dipahami nggak? Sejauh ini saya paham, Pak Roni. Oke, baik Bu Endang. Kalau begitu, selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, nah ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Endang. Boleh ya? Boleh, Pak Roni, silahkan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu Endang kembangkan dalam proses percakapan nanti? Saya ingin mengembangkan pada dua kompetensi ya Pak Roni ya, yaitu pada present dan juga mendengarkan aktif Pak Roni. Baik, luar biasa ya Bu Endang ya. Jadi kompetensi yang ingin Bu Endang kembangkan adalah kompetensi presence dan mendengarkan aktif. Nah, dari dua kompetensi ini Bu Endang, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bu Endang kembangkan dalam proses coaching nanti? Dari dua kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya ingin mengembangkan secara spesifik pada kompetensi mendengarkan aktif Pak Roni. Karena menurut saya dengan saya bisa mendengarkan aktif, saya bisa menggali ide-ide yang ada pada coachee itu sendiri dan bisa menggali potensinya Pak Roni. Baik Bu Endang, memang memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee nantinya. Baik Bu Endang, ini pertanyaan terakhir. Perihal indikator ketercapaian, tolok ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bu Endang capai dalam proses percakapan nantinya? Jadi yang menjadi indikator dari tujuan saya tadi Pak Roni, saya nanti dalam percakapan coaching
bisa menerapkan alur tirta dengan baik seperti itu. Mulai saya menggali tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana, dan terakhir tanggung jawab dari coach itu sendiri. Dan kemudian indikator keberhasilan yang saya harapkan juga melalui mendengarkan aktif ini, Pak Roni, saya bisa memahami secara penuh persoalan dari koci dan menuntun si koci untuk bisa menemukan persoalan, solusi dari persoalannya nanti. Ya, baik Bu Endang. Semoga dari indikator yang sudah Ibu Endang sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari koci bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Mungkin hanya itu Bu Endang yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bu Endang silakan bisa memulai percakapan dengan kocinya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Ibu Endang sampaikan tadi. Oke Bu Endang, sudah siap? Insya Allah siap Pak Roni. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya Pak Roni. Terima kasih Pak Roni. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heti. Selamat sore. Bagaimana kabar Bu Heti hari ini? Selamat sore juga Bu Endang. Alhamdulillah baik. Oh iya, sesuai dengan janji kita kemarin, hari ini Bu Heti akan mendiskusikan tentang sesuatu hal kepada saya. Betul ya Bu Heti? Iya ini Bu Endang. Nah, baik. Apa yang ingin Bu Heti bicarakan dengan saya hari ini? Jadi gini Bu Endang, saya mempunyai sedikit masalah karena saya sedang menjalankan program guru penggerak, sedangkan saya terpanggil PPG pada piloting 3 tahap ini Bu Endang. Baik. Lalu Bu Heti, apa tujuan yang ingin Ibu Heti capai dari pembicaraan kita ini? Saya inginnya setelah kita berdiskusi menemukan ide atau cara agar saya bisa menjalankan 2 kegiatan itu sekaligus dengan baik Bu Endang. Baik, berarti hari ini kita akan mencari solusi bersama terkait dengan persoalan Bu Heti, yaitu bagaimana Bu Heti bisa menjalankan tugas PPG dan juga tugas CGP dengan baik, begitu ya Bu Heti? Betul Bu Endang, seperti itu. Baik, sekarang coba kita identifikasi dulu Bu Heti, bagaimana kondisi yang Ibu Heti alami saat ini? Sebenarnya tidak masalah Bu Endang jika 2 hal kegiatan tersebut dilaksanakan, tetapi saya mempunyai anak kecil Bu Endang. Itu yang jadi permasalahannya. Saya takut anak saya terabaikan Bu Endang. Oh begitu ya Bu Heti. Lalu selama ini apa yang menjadi hambatan Bu Heti dalam menyelesaikan tugas sementara Bu Heti menyandang status sebagai ibu dari anak Bu Heti gitu? Apakah ada tugas-tugas tersebut membuat anak Bu Heti kehilangan waktu dengan anak Bu Heti? Iya Bu Endang, sebelumnya selama saya menjalankan program guru penggerak ini, saya selalu meluangkan waktu di sela-sela saya tidak mengajar. Jadi saya mengerjakan tugas-tugas itu di jam-jam saya tidak mengajar, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian karena saya mendapatkan panggilan PPG ini, saya akan kebingungan Bu Endang, kapan saya mengerjakan tugas PPG ini, sedangkan kedua tugas ini secara langsung, tidak langsung tuh berdampingan Bu Endang. Oh baik, berarti yang menjadi masalah Bu Heti sekarang itu adalah merasa bingung ya Bu Heti ya, bagaimana mengerjakan tugas sekaligus seperti itu. Lalu kalau boleh tahu, apa hal-hal yang sudah Ibu Heti lakukan selama ini sehingga tugas-tugas Bu Heti itu bisa berjalan dengan baik, sementara anak Bu Heti itu pun bisa Bu Heti kasih perhatian? Ya, yang seperti saya bilang tadi Bu Endang, saya mengerjakan tugas-tugas sebagai CGP di jam-jam saya tidak mengajar. Kemudian setelah saya pulang sekolah, saya full jam saya untuk anak saya Bu Endang. Itu ya Bu Endang. Kalau sudah PPG, tentu saya akan menyita waktu anak saya dengan saya untuk mengerjakan tugas-tugas PPG Bu Endang. Oh baik. Berarti Ibu Heti inginnya waktu bersama anak Bu Heti tidak terkurangi, sementara tugas PPG maupun CGP itu bisa terselesaikan dengan bebarengan ya Bu Heti ya.
Lalu Betul Bu Endang. kondisi seperti apa yang Ibu Heti inginkan terjadi Bu Heti? Saya menginginkan Bu Endang kegiatan CGP dan PPG saya berlangsung dengan baik, bisa saya jalankan dengan baik, tetapi anak saya tidak terabaikan Bu Endang. Oh, Itu yang saya begitu. inginkan Bu Endang. Jadi itu keinginan Bu Heti ya, artinya tugas PPG dan CGP bisa terlaksana dan anak pun tidak terabaikan ya Bu Heti ya. Lalu Betul Bu Endang. apa rencana yang sudah Ibu Heti pikirkan nih supaya keinginan Bu Heti itu bisa terwujud? Mungkin saya ingin mencari guru pengganti saya sehingga jam saya ngajar bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas PPG Bu Endang. Oh, baik, ide yang bagus itu Bu Heti. Berarti Bu Heti ingin mencari guru pengganti ya Bu Heti ya. Apakah ada alternatif lain yang akan Ibu Heti ambil selain mencari guru pengganti? Kalau misalnya itu disetujui dengan kepala sekolah dulu ya Bu Endang, kalau tidak ada guru pengganti pun saya akan berusaha memaksimalkan waktu luang saya untuk mengerjakan tugas PPG Bu Endang. Mungkin di jam-jam anak saya dijemput oleh mama mertua atau di jam-jam anak saya tertidur Bu Endang. Baik, berarti ada dua alternatif yang akan Ibu Heti ambil ya. Pertama mencari guru pengganti dan yang kedua lebih memaksimalkan waktu luangnya untuk mengerjakan tugas seperti itu. Nah, dari dua alternatif tadi Bu Heti, mana yang akan menjadi fokusan Bu Heti ini yang menjadi prioritas Bu Heti yang mana? Mungkin lebih efektif menurut saya itu yang mencari guru pengganti Bu Endang. Oh, baik, berarti fokusan Bu Heti sekarang adalah mencari guru pengganti ya Bu Heti ya. Menurut Bu Betul Heti, Bu Endang. menurut Bu Heti, tingkat keberhasilan yang akan Ibu Heti capai untuk membantu persoalan Bu Heti ini dengan mencari guru pengganti itu kalau kita rating dari 1 sampai 10, itu pada angka berapa yang Ibu Heti prediksikan sekarang? Saya yakinnya sepertinya angka 8 Bu Endang. Bisa Ibu Heti jelaskan? Karena kalau misalnya saya pilih guru pengganti, jadi selama saya sekolah saya bisa mengerjakan 2 tugas itu sekaligus dan sepulang sekolah saya bisa memfullkan atau memenuhi kasih sayang saya terhadap anak saya itu tersebut Bu Endang. Baik, berarti dengan guru pengganti ini artinya waktu Bu Heti untuk mengerjakan tugas sekolah lebih banyak ya Bu Heti ya, sehingga ketika di rumah Bu Heti lebih fokus dengan anaknya seperti itu. Nah, kemudian kalau Ibu Heti sudah menetapkan alternatif ini, apa langkah-langkah strategis yang akan Ibu Heti lakukan untuk mencari guru pengganti ini Bu Heti? Kalau misalnya saya memilih ini, tentu saja saya harus berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah karena meminta izin kepada beliau, bolehkah saya mencari guru pengganti. Kemudian jika diperbolehkan, saya pun akan berkonsultasi dan meminta izin juga kepada Ibu Korwil Dikcam karena beliau juga saya ingin meminta izinnya. Setelah itu, saya juga akan mencari guru pengganti saya, Bu Endang. Kalau misalnya dapat, insya Allah saya akan memberikan modul ajar saya kepada guru pengganti biar bisa melanjutkan sampai di mana pembelajaran yang sudah saya lakukan. Seperti itu Bu Endang. Oh, baik. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Heti ya, langkah-langkah yang sangat strategis yang akan Ibu Heti lakukan. Jadi kapan nih Bu Heti akan mulai mencari guru penggantinya ini? Bagusnya lebih cepat lebih baik ya Bu Endang. Mungkin malam iya, betul nanti. sekali itu Bu Heti. Malam nanti saya mencoba mencari teman saya agar bisa menjadi guru pengganti saya Bu Endang. Tapi kalau berkonsultasi dengan kepala sekolah besok Bu Endang hari Rabu. Oh, baik. Berarti Bu Heti akan mencari guru pengganti secepatnya ya Bu Heti ya, karena lebih cepat lebih baik ya Bu Heti ya. Betul. Nah, butuh berapa lama waktunya Bu Heti bisa mencari guru pengganti ini Bu Heti? Mungkin 2 hari Bu Endang, malam ini dan malam besok Bu Endang, karena saya mempunyai beberapa teman yang masih di rumah ya Bu Endang, dia belum mengabdi, jadi akan saya hubungi mereka-mereka ini, seperti itu Bu Endang. Baik, berarti Bu Heti punya target waktu 2 hari ya Bu Heti ya untuk bisa mendapatkan guru pengganti ini. Baik Bu Heti, menurut Bu Heti memerlukan dukungan dari siapa saja agar rencana yang Bu Heti
rancang itu bisa berjalan dengan baik? Tentu saja saya sangat memerlukan dukungan dari kepala sekolah yang pertama, kemudian kepada Ibu Korwil Dikjam juga. Saya juga membutuhkan support dukungan dari suami saya, keluarga saya, dan rekan kerja atau rekan guru Bu Endang. Mereka sangat saya butuhkan dukungannya. Baik sekali, baik Bu Heti. Jadi Bu Heti memerlukan dukungan dari orang-orang terdekat Bu Heti ya, agar tujuan Bu Heti bisa tercapai dengan maksimal seperti itu. Baik Bu Heti, dari percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Bu Heti saat ini? Sebelumnya saya tuh berpikir apakah langkah ini adalah langkah yang tepat, tapi setelah berdiskusi dengan Bu Endang, saya yakin langkah ini adalah langkah yang tepat ya Bu Endang. Kemudian saya berterima kasih sama Bu Endang sudah mendengarkan saya, kemudian memberikan arahan kepada saya sehingga saya bisa mengambil langkah ini Bu Endang. Baik, saya senang sekali bisa mendengar Bu Heti sudah bisa menemukan solusi terbaiknya dalam mengatasi keresahan Bu Heti tadi. Lalu apa tindak lanjut yang akan Ibu Heti lakukan setelah pembicaraan kita ini Bu Heti? Insya Allah setelah ini saya Bu Endang akan segera mencari guru pengganti melalui WhatsApp ya Bu Endang. Kemudian kalau ada saya segera berkonsultasi dengan kepala sekolah dan Koordinir Dikjam serta memberikan pengertian kepada keluarga sehingga apabila beneran terjadi ada guru pengganti, saya bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak Bu Endang dan konsisten dengan apa yang saya laksanakan. Alhamdulillah, saya turut senang dan selalu mensupport apa yang Ibu Heti lakukan. Semoga apa yang Ibu Heti cita-citakan bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ke depannya. Tetap semangat ya Bu Heti. Semoga aja Bu Endang. Terima kasih ya Bu Endang. Ya, sama-sama Bu Heti. Maaf sudah mengganggu waktunya. Permisi ya Bu Endang. Ya, silakan Bu Heti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Endang, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan antara Ibu Endang dengan Bu Heti dengan proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan saya, namun sebelum saya sampaikan ini kepada Bu Endang, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Endang. Boleh ya? Boleh Pak Roni, silahkan. Nah Bu Endang, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu Endang lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu Endang tadi? Baik Pak Roni, ya, saya selama proses coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta menurut saya ya, karena tadi saya memulai percakapan dengan menanyakan tujuan dari percakapan itu, kemudian saya mengajak si coach untuk mengidentifikasi masalahnya dan dilanjutkan menuntun si coach untuk menemukan solusi-solusi dari persoalan yang dihadapinya sehingga coach bisa merasa lega pada akhir sesi pembicaraan dari solusi-solusi yang sudah didapatkan seperti itu. Kemudian menurut saya sesuai dengan indikator yang sudah saya sampaikan di awal sebelum coaching tadi, tadi saya menyampaikan indikatornya salah satunya yaitu ini percakapan tirta berarti sudah tercapai. Kemudian saya berusaha dalam percakapan tadi sudah melakukan presence dan juga mendengarkan secara aktif coach saya gitu. Jadi dalam percakapan tadi saya sudah melakukan proses mendengarkan aktif sehingga saya bisa memahami apa yang dirasakan oleh coach dan menggali ide-ide yang ada pada coach itu sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalahnya Pak Roni. Ya, benar sekali ya Bu Endang ya. Jadi apa yang Bu Endang sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Di dalam catatan saya, Bu Endang memang sudah melakukan coaching dengan alur tirta, kemudian Bu Endang juga telah melakukan prinsip-prinsip coaching. Serta Bu Endang juga sudah mendengarkan aktif sehingga memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Bu Endang sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan rencana di pra-supervisi tadi, di mana Bu Endang mengharapkan dua kompetensi. Yang pertama
presence dan juga mendengarkan secara aktif. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga telah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, saya juga mencatat bahwa Bu Endang sudah menerapkan percakapan dengan alur kita, di mana tadi Bu Endang memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi, lalu membuat rencana serta menanyakan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu Endang telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa ya Bu Endang ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi ya Bu Endang, menurut Bu Iya. Endang, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Endang kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Pak Roni, dari hasil coaching saya bersama Koci tadi, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot atau pertanyaan reflektif Pak Roni. Sehingga dengan keterampilan itu saya bisa menggali lebih dalam lagi ide-ide si Koci dan bisa menuntun si Koci untuk menemukan solusi-solusi yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Roni. Baik Bu Endang, jadi menggali atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Endang ya. Iya, betul. Yang menjadi harapan dari Bu Endang untuk dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga bisa lebih dikembangkan di dalam diri Bu Endang. Kemudian saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Endang agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini. Terutama dalam penyampaian pelayanan coach, Bu Endang tetap berpegang teguh pada alur kita. Terima kasih Bu Endang, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus buat Bu Endang ke depannya dan juga setelahnya. Amin, amin. Terima kasih Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Bagaimana kabar Bu Heti sore ini? Alhamdulillah baik Bu Endang. Bu Endang gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Heti, pada hari ini atau sore ini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan mengamati proses coaching yang akan Bu Heti lakukan sebentar lagi. Iya Bu Endang. Oke, namun sebelum proses coaching dimulai Bu Heti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik pengamatan yang akan menjadi acuan saya dalam proses pengamatan nanti. Mohon Bu Heti simak ya. Jadi dalam rubrik penilaian ini diharapkan Bu Heti nanti bisa menerapkan prinsip seorang coach, yaitu prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, selain itu diharapkan juga dalam proses coaching nanti Bu Heti memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, lalu Bu Heti juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan teknik raksa tentunya. Dan jangan lupa juga Bu Heti, dalam percakapan coaching nanti, Bu Heti juga harus menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Nah, itu adalah beberapa kriteria atau rubrik pengamatan yang menjadi acuan saya. Nah, dalam proses coaching nanti Bu Heti, saya akan mencatat hal-hal yang terjadi saat coaching berlangsung. Baik Bu Heti, sebelum Bu Heti melakukan proses coaching dengan coachi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Heti. Boleh Bu Heti? Boleh Bu Endang, silakan. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu Heti kembangkan? Baik Bu Endang, sebenarnya saya ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu Endang. Ketiganya, yang pertama yaitu kondisi present,
Yaitu dan penuh, terus yang kedua mendengar aktif, dan yang terakhir mampu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Baik. Endang. Oke, baik. Jadi Bu Heti ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching itu sendiri ya Bu Heti. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin fokus diobservasi Bu Heti? Tetapi yang lebih spesifik lagi, saya ingin kembangkan kompetensi dalam mendengar aktif Bu Endang. Baik. Jadi Bu Heti ingin difokuskan pada mendengarkan aktif ya Bu Heti ya. Iya, Bu Baik. Boleh Ibu Heti sampaikan apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tadi? Indikator ketercapaian yang saya inginkan yaitu yang pertama melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu Endang. Ya. Kemudian saya juga berharapnya saya bisa melakukan prinsip coaching yang tadi saya inginkan. Dan lagi saya bisa mendengar aktif, terutama karena saya spesifiknya dikembangkan adalah mendengar aktif, agar saya bisa menggali potensi dari coach yang akan saya lakukan nanti. Seperti itu Bu Endang. Baik Bu Heti. Itu saja pertanyaan sebelum observasi Bu Heti. Silahkan Bu Heti melakukan coaching dengan coach Bu Heti. Semoga proses coaching nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu Heti. Mudah-mudahan Bu Endang. Oke, selamat melakukan coaching Bu Heti. Siap Bu Endang. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam Pak Roni. Gimana kabarnya Bu Heti sore ini? Alhamdulillah baik Pak Roni. Pak Roni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Heti sibuk nggak pagi sore ini? Tidak Pak Roni, alhamdulillah tidak. Gimana Pak Roni? Janji kita yang kemarin ya? Ya, saya seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi sore ini mau ada sedikit cerita sama Bu Heti tentang permasalahan saya. Boleh Pak Roni, apa yang bisa saya bantu? Oke, begini Bu Heti. Jadi saya agak sedikit kewalahan dengan proses pembelajaran saya, di mana kemarin saya melakukan evaluasi sumatif terhadap materi yang telah saya ajarkan. Ternyata nilai siswa saya banyak sekali di bawah KKM Bu Heti. Jadi itu di bawah prediksi saya. Saya memperkirakan anak-anak itu pada tuntas, paling yang tidak tuntas itu sekitar 5 orang. Ternyata lebih banyak dari perkiraan saya. Nah, padahal saat belajar saya melihat dan mengamati siswa ini sudah belajar dengan baik, sudah dapat menjawab soal-soal formatif dengan baik, sehingga saya memperkirakan mereka sudah memahami pelajaran. Makanya saya melakukan evaluasi, dan ternyata pas evaluasi nilainya tidak sesuai dengan prediksi saya Bu Heti. Seperti itu. Oh iya baik Pak Roni, kalau yang saya tangkap berarti anak-anak didik Pak Roni itu dinilai sumatif rendah ya Pak Roni, padahal dinilai formatifnya udah cukup bagus ya. Iya. Baik Pak Roni. Jadi menurut Pak Roni, tujuan Pak Roni di sesi kita percakapan ini, apa yang ingin Pak Roni capai ya? Saya mau dapat solusi ini Bu Heti. Ya. Bagaimana solusi agar siswa saya bisa mendapatkan nilai di atas KKM Bu Heti? Apa hal yang harus saya lakukan demi mencapai hal yang demikian? Oh iya, baik Pak Roni. Kalau boleh tahu ya Pak Roni, selama ini Pak Roni sudah melakukan apa saja ya agar nilai-nilai anak-anak Pak Roni nilainya lebih bagus atau nilainya di atas KKM? Yang saya sudah lakukan biasanya, saya sudah menggunakan berbagai macam metode pembelajaran. Kemudian saya juga sudah membuat modul ajar. Kemudian saya juga sudah buat bahan tayang berupa PowerPoint Bu Heti. Kemudian saya lakukan tes-tes formatif,
Dan pada tes formatif itu ya memang dalam kelompok sih mereka itu pada umumnya tuntas nilainya gitu. Itu yang Baik Pak Roni. Bagus ya, tapi Pak Roni itu kalau lihat anak didik Pak Roni, gimana semangat mereka kalau untuk semangat saat pembelajaran? saat belajar ya paling hanya beberapa orang saja dalam kelompok itu Bu Heti yang mereka itu aktif gitu. Ya seperti anak-anak yang pintar sajalah gitu Bu Heti. Cuman ya kebetulan saya lihat pada tes formatif nilai mereka pada bagus semua gitu. Apakah mereka bekerja sama atau bagaimana saya kurang tahu juga. Karena saya biasanya menggunakan tes formatif dengan menggunakan quizzes Bu Heti. Jadi saya juga tidak mengamati secara detail apakah mereka mencontek atau tidak. Baik Pak Roni. Menurut Pak Roni, media ajar Pak Roni buat selama ini sudahkah menarik siswa? Itu mungkin ya Bu Heti ya, karena saya bikinnya baru dari PowerPoint. Jadi sepertinya kurang menarik bagi mereka Bu Heti. Apa yang perlu Pak Roni siapkan agar lebih menarik lagi Pak Roni? Media ajarnya? Ya, kemarin saya udah lihat-lihat juga di YouTube, saya lihat-lihat di TikTok pembelajaran kimia. Ternyata saya melihat guru-guru kimia di luar sana pada keren gitu ya. Mereka menggunakan media-media pembelajaran yang luar biasa seperti MPI ya, media pembelajaran interaktif, di mana di sana nampak sekali kreativitas gurunya. Bahkan kita saja melihat bersemangat untuk belajar gitu ya, tertarik gitu, apalagi siswa nantinya gitu. Dan saya terpikir juga untuk membuat media pembelajaran interaktif tersebut Bu Heti. Baik Pak Roni, jika Pak Roni berkenan ingin membuat pembelajarannya interaktif, apa langkah yang ingin Pak Roni ambil? Yang pertama tentu saya belajar dulu ya Bu Heti ya, bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif tersebut. Kebetulan di sini ada guru TIK saya, yang saya rasa dia memahami bagaimana cara membuat media pembelajaran interaktif dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Mungkin saya akan belajar dulu dengan beliau Bu Heti. Oh ya bagus Pak Roni, itu langkah yang bagus. Saya setuju karena Pak Roni ingin membuat media ajar yang lebih interaktif ya Pak Roni ya. Kemudian siapa saja yang Pak Roni mintai dukungan atau bantuan dalam hal untuk mendukung misi Pak Roni ini, aksi nyata Pak Roni ini? Yang jelas yang pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah dulu, karena untuk membuat pembelajaran interaktif ini mungkin dibutuhkan aplikasi, kemudian kita butuh juga mungkin sinyal atau kuota internet untuk anak-anak nanti belajar. Kadang anak-anak ini dia nggak ada paket Bu Heti, jadi kalau butuh akses internet tentunya mereka kesulitan juga. Jadi kalau bisa Bu Kepala Sekolah saya menyediakan akses internet bagi anak-anak kami yang akan belajar, karena di ruangan labor TIK itu ada jaringan internet. Kemudian dukungan berikutnya adalah dari guru TIK, karena saya merasa beliau yang memahami bagaimana cara membuat ini. Nanti saya akan belajar kepada beliau. Kemudian tentunya dari rekan sejawat yang guru mengajar kimia juga, untuk melihat konten yang akan dibuat nanti apakah sesuai dengan materi pembelajaran atau tidaknya. Pinter, bagus Pak Roni. Jadi menurut Pak Roni, kapan Pak Roni mulai mengatur eksekusi tentang rencana aksi ini Pak Roni? Insya Allah dalam minggu ini Bu Heti, saya usahakan dulu, saya bikin pembicaraan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah, dengan guru TIK. Nanti kami akan cari waktu, mudah-mudahan minggu besok saya sudah bisa belajar dan langsung membuat media pembelajaran interaktif tersebut. Kemudian minggu berikutnya saya berharap medianya sudah ada dan saya coba praktikkan. Bagus Pak Roni. Apabila Pak Roni sudah melaksanakan semua langkah-langkah yang ingin Pak Roni capai, kemudian insya Allah sudah berhasil ya Pak Roni, apa tindak lanjut yang akan Pak Roni lanjutkan selanjutnya setelah itu? Ya, kalau memang
media pembelajaran tersebut bisa saya buat. Kemudian saya akan praktekkan kepada siswa saya dalam belajar. Nanti saya akan lihat apakah dengan media pembelajaran interaktif tersebut betul membuat menambah motivasi belajar siswa. Kemudian saya juga melihat ada nggak perubahan hasil ujiannya nanti, hasil undangan sumatifnya. Kalau seandainya memang itu memberikan dampak yang sangat baik, maka saya akan melanjutkan untuk seterusnya membuat media pembelajaran interaktif untuk materi-materi lainnya. Begitu Bu Hedi. Mantap sekali Pak Roni, cemerlang sekali idenya. Kemudian insya Allah langkahnya dipermudah sama Allah ya Pak Roni. Amin. Agar tujuan yang ingin Pak Roni capai, insya Allah sudah dikabulkan ya. Oke, terima kasih banyak Bu Heti dengan berbincang dengan Bu Heti. Ya, sama-sama Pak Saya Roni. mendapat pencerahan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Heti. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu ya Pak Roni cerita selanjutnya ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Bu Endang. Masih semangat Bu Heti? Insya Allah masih Bu Endang. Oke, baik Bu Heti, saya tadi sudah mengamati proses coaching antara Bu Heti dengan Koci, dan saya sudah mencatat beberapa hal terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu Heti lakukan bersama Koci Bu Heti. Ya, Namun sebelum saya menyampaikan hasil catatan observasi saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Heti. Boleh ya Bu Heti? Silakan Bu Endang. Oke, baik Bu Heti, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Heti lakukan selama proses percakapan coaching tadi? Dan menurut Bu Heti, apakah sudah tercapai indikator pengembangan kompetensi yang Ibu Heti harapkan? Silahkan dijawab Bu Heti. Baik Bu Endang, yang saya sudah lakukan selama proses coaching tadi, saya merasa sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu Endang. Baik. Yaitu menanyakan tujuan kepada Koci, kemudian mengidentifikasi masalah Koci, lalu menanyakan rencana aksi Koci, dan juga terakhir menanyakan tentang tanggung jawab si Koci ini. Saya juga sudah berusaha untuk melakukan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu yang terakhir menggali potensi Koci. Apa yang saya kembangkan di sini, saya berupaya untuk mengembangkan inti kompetensi dari Koci, yaitu yang pertama menanyakan aktif ya Bu Endang. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, walaupun saya rasa masih banyak kekurangan pertanyaan saya, tapi saya sudah berusaha Bu Endang. Dan yang terakhir keadaan atau kesadaran penuh kondisi present ya Bu Endang. Itu saja Bu Endang. Baik, terima kasih Bu Heti atas jawabannya. Jadi apa yang Ibu Heti sampaikan tadi ternyata sesuai dengan catatan saya selama observasi Bu Heti. Jadi tadi berdasarkan hasil pengamatan saya yang saya catat di sini, Bu Heti sudah menerapkan yang namanya alur tirta. Jadi Ibu Heti mulai dari tujuan tadi, apa yang ingin dicapai dari percakapan, kemudian identifikasi masalah, dan Ibu Heti juga menggiring si Koci untuk bisa menemukan ide-ide terhadap rencana aksinya, dan yang terakhir Bu Heti juga meminta Koci untuk membuat komitmen terhadap solusi yang sudah didapatkan. Nah, kemudian Bu Heti, dari catatan saya juga, Bu Heti juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana Bu Heti tadi terlihat menggunakan prinsip kemitraan. Jadi si Koci tidak merasa digurui seperti itu Bu Heti ya. Jadi si Koci merasa nyaman dan terbuka berbicara dengan Bu Heti, sehingga si Koci pun bisa menemukan solusi-solusi yang kreatif seperti itu. Kemudian Bu Heti, catatan saya juga menunjukkan bahwasanya Bu Heti itu sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Di mana seperti yang Bu Heti sampaikan tadi, Bu Heti sudah berusaha semaksimal mungkin
memiliki kesadaran penuh saat mendengarkan koci, kemudian Bu Heti juga mendengarkan secara aktif, serta Bu Heti juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga koci Bu Heti itu mendapatkan solusi-solusi dari permasalahannya. Selain itu Bu Heti, menurut pengamatan saya yang saya catat di sini, Bu Heti sudah mencapai indikator keberhasilan sesuai dengan apa yang Bu Heti sampaikan pada praobservasi sebelumnya. Jadi dapat saya simpulkan di sini Bu Heti, proses coaching yang sudah Bu Heti lakukan tadi bersama koci itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sangat baik seperti itu Bu Heti. Terima kasih Bu Endang. Untuk pertanyaan terakhir ini Bu Heti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Heti kembangkan untuk selanjutnya? Jadi gini Bu Endang, berdasarkan hasil melakukan coaching barusan tadi, saya merasa sepertinya pertanyaan saya walaupun lumayan berbobot, tetapi masih ada kalimat yang masih bertele-tele Bu Endang. Jadi saya ingin di proses coaching selanjutnya saya akan mengembangkan kompetensi pada memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga saya lebih pandai untuk mendapatkan keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan pemantik yang lebih bagus lagi Bu Endang. Seperti itu Bu Endang. Ya, sangat luar biasa sekali ini Bu Heti ya, motivasi Bu Heti untuk bisa memiliki keterampilan coaching ini. Jadi memang ya Bu Heti diakui sekali bahwasanya pertanyaan berbobot ini menjadi inti yang perlu dikuasai oleh seorang coach agar bisa menggali potensi-potensi dari si coachingnya. Jadi saya berharap semoga harapan Bu Heti bisa tercapai ya Bu Heti ya, sehingga Bu Heti itu bisa menguasai semua kompetensi inti dari coaching itu sendiri, sehingga nantinya Bu Heti bisa menerapkan dan membantu peserta didik serta rekan guru di sekolah Bu Heti dalam mencari solusi terhadap permasalahannya, serta mendorong mereka untuk memaksimalkan potensi dan pengembangan diri tentunya. Mungkin itu saja Bu Heti untuk percakapan praobservasi kita. Semoga Bu Heti tetap semangat dan bisa menjadi coach terbaik nantinya. Amin ya Bu Heti ya. Mudah-mudahan insya Allah ya Bu Endang. Amin. Oke. Sekian saja percakapan kita Bu Heti. Apakah Bu Heti ada yang mau disampaikan dalam supervisi ini? Sudah cukup Bu Endang, insya Allah sudah cukup. Oke. Nah, baik Bu Heti, kita akhiri pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Heti. Ya Pak Roni, baik Pak Roni. Pada pertemuan kita kali ini saya berperan sebagai observer ya Pak Roni. Dan sebelum melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan sedikit dengan Pak Roni tentang rubrik penilaian sore ini. Sebagai observer, saya akan mengamati coach dan coachee sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya Pak Roni. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga yang terakhir memaksimalkan potensi dari si coachee. Ya Pak Roni. Pak Roni juga sudah tahu kan tentang inti kompetensi dari coaching itu tersendiri, ada 3 ya Pak Roni. Yang pertama yaitu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, yang saya sebutkan tadi Pak Roni akan menjadi acuan bagi saya untuk menilai Pak Roni pada sesi coaching nanti. Baik Pak Roni, sebelum memulai izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Roni ya, boleh ya? Oke, boleh Bu Heti. Oke Pak Roni, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Roni kembangkan pada sesi coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mendengarkan aktif atau presence,
Dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa. Itu Bu Heti. Oke Pak Roni, berarti Pak Roni ada 2 ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang pertama adalah kondisi present ya Pak Roni, Ya, dan yang kedua mendengarkan secara aktif. ya. Kemudian dari kompetensi yang disebutkan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Roni kembangkan? Ya, Bu Heti, nanti untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, Bu Heti, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, sudah siap belum Pak Roni melakukan coaching? Ya, insya Allah Bu Heti. Nah, pertanyaan terakhir dulu ya Pak Roni, yang terakhir yaitu pertanyaannya, indikator ketercapaian apa yang diinginkan Pak Roni dalam proses coaching nanti? Indikator ketercapaian yang saya ingin capai adalah bahwa nanti pada saat coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Demikian. Bagus Pak Roni. Oke, baik Pak Roni. Mudah-mudahan sesi coaching nanti berjalan dengan maksimal dan lancar sehingga Pak Roni bisa mengembangkan kompetensi yang ingin Pak Roni kembangkan ya. Ya. Boleh silakan Pak Roni dilanjutkan sesi coachingnya. Saya akan mengamati dari sini ya Pak Roni. Dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Roni. Pak Roni sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Bu Endang, kita berjanji hari ini akan mengadakan pembicaraan. Nah, kira-kira apa tuh Bu Endang yang mau kita bicarakan pada kesempatan sore hari ini? Ya Pak Roni, sebenarnya saya sudah beberapa hari ini ingin berbicara dengan Pak Roni terkait dengan permasalahan saya. Jadi begini Pak Roni, saya lagi mengalami kebingungan nih Pak Roni. Ya, bisa diceritakan Jadi, Bu Endang? Iya. Jadi saya itu memiliki anak didik, di mana anak didik saya ini Pak Roni, suka bolos sekolah. Dan saya sebagai wali kelas itu sudah melakukan pembinaan beberapa kali, tapi belum ada perubahan Pak Roni. Jadi saya bingung apa yang harus saya lakukan sebagai wali kelas Pak Roni. Oke, jadi ini Bu Endang ada masalah, ada siswanya satu orang suka bolos ya, sudah dilakukan Iya betul. pembinaan, ternyata tidak ada perubahan berarti. Nah, sekarang apa nih yang Bu Endang ingin capai dalam obrolan kita pada kesempatan sore hari ini? Jadi yang ingin saya capai dari pembicaraan saya dengan Pak Roni ini, saya ingin menemukan solusi Pak Roni, bagaimana harusnya saya menyikapi anak ini supaya nanti anak ini bisa kembali ke sekolah dengan semangat lagi gitu Pak Roni. Oke, baik Bu Endang. Kalau boleh tahu kira-kira pembinaan apa saja yang sudah Bu Endang lakukan terhadap siswa kita ini? Jadi kalau pembinaan itu Pak Roni, saya sudah memanggil siswa ini beberapa kali gitu ya Pak Roni ya. Saya sudah menanyakan kepada siswa ini apa penyebab dia sering bolos seperti itu. Jadi ketika dia menyampaikan alasannya itu Pak Roni, dia mengatakan kalau dia sering bolos itu ya karena sering terlambat bangun gitu kan, sehingga membuat dia itu tidak jadi berangkat ke sekolah. Kemudian berulang seperti itu terus Pak Roni, dan saya pun sudah melakukan pembinaan beberapa kali itu dan juga sudah membuat komitmen bersama si anak ini Pak Roni. Tetapi komitmen yang sudah dibuat itu tidak dilaksanakan atau tidak ditaati oleh anak ini dengan baik begitu Pak Roni, sehingga sampai sekarang tidak ada efeknya gitu.
dari permasalahan yang sedang Bu Endang alami sekarang, kalau kita beri rentang nilai nih ya Bu Endang ya, dari 1 sampai 10, kira-kira berada pada posisi mana anak ini? Kalau boleh saya kasih nilai ya Pak Roni ya, tingkat kehadiran siswa ini di sekolah itu atau sikap dia sering bolos itu Pak Roni mungkin pada angka 4 tuh Pak Roni. Pada Karena boleh dikatakan dalam 1 minggu itu dia cuma hadir 1 kali gitu. iya ya. Mm-mm. Berarti lumayan parah ya anaknya ya Bu Endang ya. Nah, angka berapa nih yang ingin kita capai atau Bu Endang capai setelah kita diskusi hari ini? Kalau saya ingin mencapai angka 9 sepertinya Pak Roni. Kenapa? Karena saya berharap anak ini tidak lagi libur-libur sekolah atau tidak lagi bolos Pak Roni. Kenapa? Karena anak ini kan sudah kelas 12. Sebentar lagi dia mau kelulusan. Jadi kalau anak ini sering tidak masuk kelas, kemudian sering tidak mengerjakan tugas, tentu akan berpengaruh kepada kelulusannya nanti. Saya ingin anak ini tuh bisa lulus begitu Pak Roni. Oke. Bu Endang kalau boleh tahu, apakah pada semua mata pelajaran anak ini bolos atau hanya pada mata pelajaran tertentu saja? Eh, Bisa dikatakan hampir pada sebagian besar mata pelajaran begitu Pak Roni. Karena saya sebagai wali kelas itu sudah banyak mendapatkan aduan dari guru-guru yang mengajar di kelasnya gitu. Oke, berarti Bu Endang sudah bertanya juga kepada para guru ya. Ternyata siswa ini memang berlaku sama dengan guru-guru yang lainnya. Oke Bu Endang. Betul. Nah, dari permasalahan yang telah Bu Endang dapatkan, kemudian Bu Endang juga sudah melakukan pembinaan kepada siswa ini, berbagai macam pembinaan yang sudah dilakukan, ternyata tidak ada juga perubahan gitu ya. Nah, menurut Bu Endang, apa solusi yang lebih baik untuk anak kita ini dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Endang lakukan, ternyata masih belum ada perubahan yang baik. Tentunya Bu Endang sudah punya solusi yang lebih baik lagi untuk mengatasi permasalahan ini. Apa yang terpikirkan oleh Bu Endang? Bentar ya Pak Roni ya, apa yang harus saya lakukan sepertinya ya Pak Roni ya. Karena kalau dibilang saya sudah memanggil anak ini secara personal itu kan sudah sering ya Pak Roni ya. Ya, Tapi ada hal yang belum saya lakukan sepertinya Pak Roni sebagai wali kelas. Saya belum pernah melakukan kunjungan rumah Pak Roni. oh ya, belum visit ya. Iya, betul sekali Pak Roni. Ya, mungkin itu bisa Bu Endang lakukan kepada siswa tersebut ya. Apakah Bu Endang tahu di mana rumah siswa tersebut? Em, Kalau tahu pasti belum ya Pak Roni, tapi saya nanti akan cari tahu melalui ini Pak Roni, melalui teman-temannya mungkin. Oke. Kira-kira menurut Bu Endang masih ada solusi lain mungkin yang lebih baik dari itu? Kalau untuk saat sekarang yang saya pikirkan dalam waktu dekat ini sepertinya saya mau mengambil langkah home visit saja dulu Pak Roni. Oke. Jadi kalau sudah melakukan home visit ini, saya lihat dulu bagaimana hasilnya. Kalau tidak berhasil nanti saya cari solusi yang lain seperti itu Pak Roni. Oke. Menurut Bu Endang dalam menjalankan rencana ini, Bu Endang butuh dukungan dari pihak lain tidak? Sepertinya saya butuh dukungan dari beberapa pihak ya Pak Roni ya. Yang pertama saya butuh dukungan dari kepala sekolah saya gitu kan. Sebagai pimpinan tentu kepala sekolah saya itu harus tahu bagaimana kondisi peserta didik gitu kan. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai wali kelas dalam melakukan pembinaan gitu kan. Kemudian saya juga meminta dukungan dari guru BK Pak Roni. Karena nanti kan ya guru BK kan juga punya andil dalam penanganan atau dalam mengkonseling siswa. Jadi rencananya nih Pak Roni, saya ingin mengajak guru BK bersama untuk mengunjungi rumah siswa tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Endang ya. Jadi nanti Bu Endang akan temui kepala sekolah membicarakan permasalahan siswa ini, lalu nanti dibawa guru BK ya untuk mendatangi rumah siswa tersebut atau kunjungan rumah
untuk menggali lebih dalam permasalahan apa yang sebenarnya dialami oleh siswa kita ini, kemudian bersama-sama juga kita mencarikan solusi terhadap permasalahan yang sedang dialami. Oke, Bu Endang ternyata sudah mendapatkan solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan siswa kita ini. Nah, untuk selanjutnya apa nih komitmen Bu Endang dalam waktu dekat yang akan dilakukan untuk rencana aksi yang telah direncanakan? Jadi Pak Roni, setelah saya berbincang dengan Pak Roni, timbul ide untuk kunjungan rumah ini Pak Roni, maka saya berkomitmen untuk segera melaksanakan aksi saya ini Pak Roni. Jadi mungkin hari Senin besok saya sudah mulai melaksanakan aksi ini. Yang pertama tadi nanti saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan juga kepada guru BK untuk saya ajak bersama pergi ke rumah siswa ini. Kemudian saya setelah mengunjungi rumah siswa ini dan mencari titik permasalahan dari siswa ini, Pak Roni, saya akan berkomitmen sebagai wali kelas untuk lebih fokus lagi memperhatikan dan membina murid-murid saya yang mungkin butuh ini pembinaan lebih seperti itu, Pak Roni. Baik, jadi berapa lama waktu Bu Endang butuhkan untuk melihat perkembangan siswa kita ini? Jadi kalau ini Pak Roni ya, merubah siswa itu kan tidak bisa instan ya. Jadi kita butuh proses dalam melihat perubahan sikap siswa. Tapi saya perkirakan nih Pak Roni, kalau saya fokus dalam membina siswa ini dengan memberikan berbagai dukungan kepada siswa ini, saya menargetkan itu 1 bulan itu anak-anak ini sudah mengalami perubahan sikap gitu Pak Roni. Jadi anak ini sudah mulai rajin lagi ke sekolah. Baik, jadi apa standar keberhasilan atau ketercapaian atau standar keberhasilan dari rencana Bu Endang? Jadi kalau seandainya kunjungan rumah ini memiliki dampak positif terhadap murid saya ini Pak Roni, maka standar yang keberhasilan yang akan dicapai itu nantinya murid saya ini bisa kembali ke sekolah dengan semangat gitu ya Pak Roni. Jadi dia tidak lagi libur-libur seperti itu. Kemudian anak-anak ini juga akan mengerjakan tugas lebih rajin lagi sehingga nilainya pun bisa baik gitu seperti itu. Kemudian anak ini bisa lulus nantinya dengan nilai yang baik juga seperti itu. Oke, baik Bu Endang. Jadi Bu Endang tadi sudah mendapatkan solusi dari permasalahan siswa kita ini. Kemudian di mana solusinya adalah akan melakukan kunjungan rumah atau home visit bersama guru BK ya Bu Endang ya. Dan kita akan amati perkembangan siswa ini selama 1 bulan. Dan target keberhasilan kita adalah di mana siswa ini nanti dia rajin belajar, datang ke sekolah, kemudian ada semangat baru bagi dia untuk memulai pembelajaran selanjutnya. Dan target kita mudah-mudahan dia bisa lulus dengan nilai yang baik. Ya. Oke, Bu Endang, mudah-mudahan rencana Bu Endang ini berjalan dengan lancar. Kemudian siswa yang kita targetkan tadi dapat berubah sebagai mendapat keberhasilan dari rencana kita ini. Kemudian Bu Endang, untuk selanjutnya kita sepakati kapan kita refleksikan kegiatan kita ini. Baik Pak Roni, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Roni karena sudah membimbing saya gitu ya menemukan ide ini gitu. Sebelum berbicara dengan Pak Roni saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi setelah berdiskusi dengan Pak Roni ternyata muncul ide untuk melakukan home visit seperti itu. Jadi nanti Pak Roni setelah saya melakukan home visit, mungkin 1 minggu lagi akan saya temui Pak Roni untuk menyampaikan bagaimana perkembangan dari rencana aksi saya ini Pak Roni. Baik Bu Endang, oke, mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Endang ya. Oke, Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan diberkahi Allah SWT. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Roni, saya sudah mengamati kegiatan coaching Pak Roni dengan Bu Endang tadi ya, dan memberikan sedikit
catatan kepada Pak Roni dan Bu Endang. Sebelum penutupan, ya Pak Roni, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Boleh Pak Roni? Ya, silakan Bu Heti. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Pak Roni lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan sama Pak Roni tadi? Oke Bu Heti, jadi untuk yang saya lakukan tadi pada saat coaching, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti coaching yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu. Baik Pak Roni, ya. Sama juga Pak Roni, menurut saya Pak Roni juga sudah menerapkan percakapan coaching melalui alur tirta ya Pak Roni. Sudah menanyakan tujuannya, menanyakan tentang identifikasi masalahnya, kemudian Pak Roni juga mengarahkan coach untuk mengambil rencana aksinya, lalu setelah itu coach juga memberikan komitmen terhadap tanggung jawabnya setelah melaksanakan aksi nyata tersebut. Pak Roni juga sudah menjalankan tentang kompetensi inti yang ingin Pak Roni capai tadi ya, yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Akan tetapi Pak Roni sepertinya di sini saya ingin memberikan sedikit arahan atau masukan ya Pak Roni. Kalau bisa sebagai coach harus dikurangi kalimat-kalimat yang mubazir ya Pak Roni. Contohnya seperti kalimat-kalimat yang kurang meyakinkan, kayak mungkin atau kira-kira ya Pak Roni. Itu saja tambahan dari saya, tapi semuanya udah luar biasa Pak Roni. Oke, terima kasih Bu Heti. Kemudian pertanyaan terakhir sebelum penutupan, kalau ada kegiatan coaching selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Roni berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan Pak Roni lakukan? Oke Bu Heti. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh Bu Heti. Yang mana tadi coach mengemukakan unek-uneknya, harusnya saya menerapkan teknik stop dulu agar coach lebih rileks dalam menyampaikan permasalahannya. Namun tadi pada kesempatan coaching saya belum melakukan hal yang demikian. Oh iya betul Pak Roni, bagus ya Pak Roni ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa melaksanakan coaching lebih bagus lagi Pak Roni, dan juga proses coaching ini bisa semaksimal mungkin dikuasai oleh Pak Roni sehingga mampu bermanfaat untuk satuan pendidikan Pak Roni ya, dan rekan kerja peserta didik Pak Roni. Demikian saja Pak Roni proses observasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jangan bosan ya Pak Roni ketemu dengan saya lagi. Baik Pak Roni, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.